Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limit fungsi aljabar. Sebelum memasuki materinya, ini ada beberapa hal yang harus diketahui atau mungkin dihafal ya bentuk pemfaktoran ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa juga X-nya diganti A, Y-nya diganti B. Rumus pemfaktoran yang perlu dihafalkan yang mungkin nanti berguna untuk penyelesaian limit. Kemudian juga kita memperkenalkan konsep turunan atau diferensial seperti ini. Nah, ini Y-nya, kemudian ini Y aksen, ini adalah turunan atau diferensial dari fungsi Y-nya. Caranya koefisien dikalikan pangkatnya, 3 kali 7, ini 3 kali 7 21. Kemudian pangkatnya dikurang 1, 7 dikurang 1 menjadi 6. Demikian juga yang ini 5 kali 2 10, 2 dikurang 1 1 nggak usah ditulis, ini X pangkat 1. 4 kali 1, ini 4 kali 1 4, kemudian X nya pangkatnya dikurang 1 kurang 1 0, X pangkat 0 itu 1, di sini nggak ditulis X pangkat 0 nya, jadi 4 saja. Sedangkan yang ini 6 itu artinya kan 6 kali X pangkat 0, berarti 6 kali 0 adalah 0 kali berapapun 0, seperti ini. Kemudian contoh yang kedua ini untuk kasus turunan, ini sama 3 kali 7 nanti 21 ya, X nya pangkatnya dikurang 1 jadi 6. Nah, ini X nya masih di bawah, pindah ke atas dulu menjadi X pangkat min 2. Ini pun juga begitu, jadi X pangkat min 1. Ini berarti X pangkat setengah, kalau pindah ke atas X pangkat min setengah, X pangkat setengah plus 6. Ini masih Y ya, belum diturunkan. Nah, turunannya yang ini 3 kali 7 21, pangkatnya kurang 1 jadi 6. 5 kali min 2 adalah min 10, pangkatnya kurang 1 jadi min 3. 2 kali min 1 adalah min 2, ini dikurang 1 menjadi min 2. 3 kali min setengah menjadi min 3/2, pangkatnya dikurang 1 itu adalah 2/2, jadi dikurang 2/2 biar penyebutnya sama menjadi min 3/2. 8 kali setengah adalah 4, ini setengah dikurang 1 menjadi min setengah, ini turunannya adalah 0. Setiap konstanta itu yang tidak ada X nya turunannya adalah 0, seperti ini tadi. Selanjutnya teorema L'Hopital, yang mana kalau limit X mendekati A dari fx per gx, kalau X nya kita ganti A menjadi fa, ini menjadi ga, ternyata hasilnya 0/0 atau bentuk tak tentu atau VTT, maka nanti limit ini sama dengan limit dari turunannya. Jadi F diturunkan menjadi fx, kemudian G diturunkan menjadi gx, sehingga nanti tinggal disulihkan X nya menjadi A. Kalau nanti masih bentuknya 0/0 lagi, diturunkan lagi yang atas maupun yang bawah. Kemudian untuk pemfaktoran, apabila ini X nya diganti A, G ini menjadi FA per GA ternyata 0/0, maka bentuk yang atas maupun yang bawah ini pasti bisa dibagi X min A, yang bawah juga dibagi X min A, sehingga tinggal mencari ini yang di dalam kurung ini apa. Contoh 1, ini limit X mendekati 2 dari ini, maka X nya ini kita ganti 2, ini 2 kuadrat kurang 2 kurang 2, ini 2 kurang 2. Hasilnya 4 kurang 2 kurang 2 adalah 0, yang bawah 2 kurang 2 adalah 0, maka ini adalah 0/0 atau BTT. Tentu 0/0 ini adalah bukan 0 dan bukan 1 ya, dia adalah BTT. Maka dapat dikerjakan ini menjadi dua cara, yaitu dengan difaktorkan atau dengan teorema L'Hopital, karena bentuknya 0/0. Kalau difaktorkan nanti ingat ini, nah ingat ini, maka nanti bentuk yang atas karena limit X nya mendekati 2, berarti pembilang maupun penyebutnya bisa dibagi X min 2, X min 2, X min 2. Nah, ini bagi kalian yang perlu bantuan memfaktorkan ini, silakan nanti dilihat video yang berikutnya.
Oke, ini. Nah, ini X min 2 nya coret. Nah, ini dicoret. Sehingga tinggal ini ya, X nya tinggal sulihkan 2 saja. 2 tambah 1 menjadi 3. Selanjutnya dengan teorema L'Hopital. Teorema ini hanya boleh digunakan jika setelah substitusi langsung menghasilkan BTT atau bentuk tak tentu. Tadi kita sudah substitusi langsung, hasilnya BTT 0/0. Maka rumus atau teorema ini bisa kita gunakan, yaitu yang atas diturunkan, bawah diturunkan, sehingga turunan dari X kuadrat adalah ini 1 kali 2, kemudian X nya pangkatnya dikurang 1 menjadi 2 kurang 1, 1 kan, jadi 2X. Yang ini adalah min 1, yang ini adalah 0. Ini pun juga begitu, ini jadi 1, ini 0, sehingga ini. Nah, ini rumus ini atau teorema ini bisa digunakan karena ini tadi bentuknya sudah 0/0. Tinggal X nya 2 saja. 2 kali 2 adalah 4 kurang 1, 3/1 adalah 3. Tampak hasilnya sama ya, baik dengan cara difaktorkan maupun dengan cara teorema L'Hopital. Kalau terjadi perbedaan, mungkin syarat ini tidak dipenuhi. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka teorema ini tidak bisa digunakan, atau mungkin juga ada kesalahan menghitung. Contoh nomor 2, limit X mendekati min 2 dari ini. Caranya substitusi langsung, X nya min 2, ini min 2 kuadrat dikurang min 2, ini juga begitu, min 2 dikurang 2. Nah, ini 4, kemudian jangan lupa ini min kali min menjadi plus 2 ya, min 2 kuadrat adalah 4. Nah, ini 4 tambah 2, 6, kurang 2 adalah 4. Yang bawah min 2 dikurang 2 sama aja min 2 ditambah min 2, jadi min 4. Bukan min 2 kali min 2 ya, karena ini kan pengurangan, jadi bukan perkalian ya, pengurangan. Jadi min 2 dikurang 2 hasilnya min 4, sehingga 4 dibagi min 4 adalah min 1, sehingga ini adalah sudah hasilnya ya, karena ini bukan bentuk tak tentu. Tentu kalau ini karena ini bukan bentuk tak tentu atau bukan BTT, maka teorema L'Hopital yang ini adalah tidak boleh digunakan. Jadi kalau dipaksa digunakan, ternyata ini hasilnya adalah, nah ini 2 kali X, X nya min 2, 2 kali min 2 adalah min 4, dikurangi 1, hasilnya min 5/1. Tentu tidak sama ya. Kenapa bisa tidak sama? Teorema ini tidak boleh digunakan karena syaratnya tadi adalah 0/0, sedangkan ini hasilnya min 1. Tentu yang benar adalah jawabannya adalah yang min 1, bukan min 5. Contoh nomor 3, limit X mendekati 2 dari ini. Ternyata X nya 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 4 adalah 16, ini 8 kurang 8, 0, 16 kurang 16 juga 0, maka ini BTT, bentuk tak tentu. Bisa kita gunakan dua cara, yaitu dengan cara difaktorkan dan dengan cara teorema L'Hopital. Untuk difaktorkan, karena ini X mendekati 2 hasilnya 0/0, maka tentu baik yang atas maupun yang bawah pasti bisa dibagi X min 2 dan X min 2. Nanti bentuk caranya ini dari mana? Bisa dengan cara ini dibagi ini. Ini dari mana? Bisa cara dari ini dibagi ini. Bisa juga dengan mengingat bentuk pengfaktoran yang ini. Nah, ini X pangkat 3 dikurangi 8. Ingat ini X pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3. Tentu dengan menganggap 8 itu akan 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 berarti Y nya 2, X nya tetap ya. Nah, ini tinggal Y nya diganti 2. Ini Y nya diganti 2. Nah, berarti ini X kali 2 berarti 2X. Ini Y pangkat 2. Nah, ini kan, nah X pangkat 2, kemudian X kali 2, 2X, kemudian 2 pangkat 2 adalah 4. Bisa gunakan ini. Adapun yang bawah ini X pangkat 4, X pangkat 4, nah ini kan jadi ini, nah X kuadrat, kemudian 16 adalah 4 pangkat 2. Tentu dengan mengingat ini, nah bisa difaktorkan jadi ini, kuadratnya hilang,
tentu yang ini yang hilang adalah kuadrat yang luar, berarti ini masih ini ya. Nah ini X kuadrat, ini jadi X kuadrat, 4-nya taruh sini, 1 min 1 plus, ingat ini tadi. Tentu yang ini masih bisa difaktorkan lagi ya, karena 4 itu adalah 2 kuadrat. Nah ini mengingat ini tadi dengan cara ini tadi. Nah sehingga menjadi X min 2 X plus 2 ini. Nah ini nanti yang dicoret ya, coret seret sehingga tinggal jadi ini. Nah ini terus X nya diganti 2 saja, sulihkan 2 ke sini. Oke, 2 kuadrat 4, 2 kali 2 4, 2 tambah 2 dan seterusnya, hasilnya ini 12, yang atas yang bawah ini 4 kali 8. Nah kemudian bisa langsung dicoret ini, bagi 4 3 bagi 4 jadi tinggal 8. Untuk mencari dengan cara pembagian, misalkan kita lupa rumus yang ini, caranya adalah ini dibagi ini, X pangkat 3 kurang 8 dibagi X min 2, X pangkat 3 min 8 dikurangi X min dibagi X min 2. Caranya ini dibagi ini, X pangkat 3 dibagi X, ini coret X nya berarti tinggal X kuadrat, atau pangkatnya dikurang ya, 3 dikurang 1 adalah 2, X kuadrat kita tulis di sini. Kemudian ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini, lalu dikurang, ini kurang ini habis, yang ini enggak ada pasangannya, dikalikan ini min kali min jadi plus 2x kuadrat. Kemudian 2x kuadrat dibagi x, ini 2x kuadrat dibagi x adalah 2x, 2x taruh di sini, ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini, dikurangi lagi, ini habis, kemudian ini enggak ada pasangannya dengan di sini, kemudian ini kali ini adalah plus 4x, ini min 8-nya turunkan di sini, 4x dibagi x, 4x dibagi x adalah 4 ditaruh di sini, kemudian 4 dikali x hasilnya ini 4 dikali min 8, 4 dikali min 2 hasilnya min 8, lalu dikurangi, ini habis, nah, hasil sisanya adalah 0, sehingga ini ketemu tadi. Contoh pembagian lainnya adalah ini, saya bagi dengan ini, caranya ini dibagi x, hasilnya ini 2x kuadrat, 2x kuadrat tulis di sini, ini kali ini hasilnya ini kali 1 hasilnya ini, dikurangi, ini habis, ini berarti min pasangannya kan ini ya, nah ini berarti min 1 min 2 berarti min 3x kuadrat, kemudian 2x diturunkan, ini dibagi ini, nah ini hasilnya adalah min 3x, min 3x nya taruh di sini, ini kali ini hasilnya ini kali 1 hasilnya ini, dikurangi, ini habis, ini min kali min jadi plus, ini berpasangan karena x nya pangkatnya sama atau sejenis, 2 plus 3 jadi 5x, satunya ini turunkan ke sini, 5x dibagi x hasilnya adalah 5 ditaruh di sini, 5 kali x, ini 5 kali 1, ini dikurangi, ini habis, ini min 4, sehingga bentuk ini sama dengan ini, sama dibagi ini, hasilnya ini, sisanya ini, jadi bersisa. Lanjut dengan teorema L'Hopital, karena ini bentuknya tadi 0 per 0 ya, setelah substitusi langsung hasilnya 0 per 0, maka teorema ini boleh digunakan. Jadi ini diturunkan jadi ini, kemudian ini diturunkan jadi ini, sehingga x nya 2, ini 2 kuadrat kan 4 ya, berarti 3 kali 4, ini juga begitu, 2 pangkat 3 adalah 8, berarti 4 kali 8, coret saja langsung 4 nya sehingga 3 per 8, tanpa hasil dengan cara difaktorkan atau dengan teorema L'Hopital adalah sama, yaitu 3 per 8. Lanjut contoh nomor 4, limit x mendekati 1 dari ini, x nya kita sulihkan 1, berarti 5 dikurang 4 kali 1, berarti akar 1 adalah 1 ya.
ini x nya 1 kurang 1 0, kemudian ini 1 tambah 1 2, berarti akar 2 dikurang akar 2 0, 0 per 0 PTT. Tentu dapat bisa kita gunakan dengan difaktorkan maupun dengan teorema L'Hopital. Untuk kasus memfaktorkan, nanti tentu karena x mendekati 1, baik pembilang maupun penyebut, tentu bisa dibagi x min 1 di sini. Nah, ini bagi x min 1. Namun karena bentuknya masih dalam bentuk akar, maka kita harus menghilangkan dulu bentuk akar ini. Caranya dikalikan dengan sekawannya. Ingat rumus ini. Nah, ini ya. A min B kali A plus B menjadi A kuadrat min B kuadrat. Tentu kalau A kuadratnya saya ganti A. Nah, ini berarti A kuadratnya diganti A. A kuadrat diganti A, berarti ini kan menjadi akar A ya. Nah, gitu. Demikian juga yang B. Di ini rumus ini bisa kita ubah ke sini. Menjadi akar A min akar B. Akar A plus akar B kalau dikalikan jadi ini. Sehingga bentuk di sini nggak ada akarnya. Yang semula ada akarnya dikalikan dengan sekawannya akan menjadi ini. Nah, ini. Nah, ini sekawannya ini kita hilangkan akar yang atas atau yang bawah. Kalau yang atas sekawannya adalah yang ini. Untuk menghilangkan akar yang ini min, sekawannya adalah plus. Nah, tentu yang bawah harus sama ya, harus sama dengan yang atas. Kenapa? Karena ini 1. Nah, pada hakikatnya kan ini 1. Semua bilangan kalau dikalikan 1 kan nilainya tetap, namun bentuknya berubah. Ini bentuknya nanti akan berubah sehingga akarnya hilang. Nah, yang bawah sekawannya yang ini min ini adalah plus ini. Nah, tentu kalau di sini plus, kawannya nanti adalah min ya, di sini min. Nah, ini kemudian yang atas kita kalikan dengan ini kan akarnya hilang. Nah, menjadi ini ya, atau nah rumus ini ya. Nah, gitu. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini A kuadrat min B kuadrat. Ini menjadi X kuadrat, ini dikuadratkan akarnya hilang. Yang atas ini kali ini sudah jadi ini, berarti masih tetap ini, tulis di sini. Kemudian yang bawah ini kali ini, nah hasilnya ini ya. Nah, ini A kuadrat min B kuadrat, ini akarnya hilang, tentu jadi ini, akarnya hilang jadi ini. Nah, ini kali ini sekawannya hasilnya ini, tentu masih ini. Nah, ini tulis lagi di sini. Lalu ini kita buka kurungnya jadi X kuadrat, ini min kali min jadi plus 4X ini, kemudian ini min kali plus jadi min 5. Yang ini X tetap X, ini 1 dikurang 2 adalah min 1. Nah, yang atas ini bisa difaktorkan menjadi ini ya, X min 1 kali X plus 5. Nah, ini dicoret nanti, seret begitu. Ini difaktorkan jadi ini. Nah, yang ini tetap, dengan ini tetap tulis. Nah, X min 1-nya ini yang membuat 0 per 0, karena kan X-nya 1 kurang 1 0, 1 kurang 1 0, dicoret nih, seret. Nah, sehingga jadi ini, kita sulitkan saja X-nya 1 tambah 5, ini, kemudian 1 tambah 1, kemudian ini 1, ini 4 kali 1, nih hasilnya. Akar 1 adalah 1. Kemudian ini akar 2 plus akar 2. 1 tambah 5 adalah 6. Nah, ini 2-nya coret, set, tinggal menjadi 6 akar 2. Selanjutnya dengan teorema L'Hopital tadi sudah dibuktikan bahwa ini setelah disulitkan X-nya sama dengan 1, hasilnya adalah 0 per 0. Maka kita bisa gunakan teorema L'Hopital, atas diturunkan, bawah diturunkan. Namun kita ubah dulu ini akarnya dalam bentuk seperti ini, X pangkat setengah ya. Nah, ini pangkat setengah, juga begitu pangkat setengah, 2 juga pangkat setengah. Kita turunkan, turunan dari X adalah 1, turunan ini adalah setengah, kali ini pangkatnya min setengah ini, kemudian dicari turunan lagi yang dalam ini. Tadi kan kita baru menurunkan pangkatnya, ini namanya aturan rantai. Pangkatnya diturunkan, ini jadi ini, kemudian pangkatnya dikurang 1 jadi min setengah, lalu turunan 5 adalah 0,
turunan min 4x adalah min 4. Kemudian yang ini diturunkan, jadi ini x ini setengah, kemudian pangkatnya dikurang 1 adalah min setengah, lalu sebenarnya diturunkan lagi dengan ini. Toh turunan x kan 1 ya, 1 plus 0, turunan 1 kan 0, jadi 1 plus 0 adalah 1, dikali 1 kan tetap, sehingga tidak perlu ditulis satunya. Kemudian turunan yang akar 2 kan konstanta turunan adalah 0, sehingga hasilnya adalah ini nih. Lalu bentuk ini akan menjadi ini ya, 5 kurang 4 adalah 1, 1 tambah 1 adalah 2, pangkatnya min setengah, ini juga min setengah. Perlu diingat bahwa satu pangkat berapapun adalah 1 tetap, berarti tinggal yang ini. Nah, ini 2 pangkat min setengah itu pindah posisi, ini kan di bawah, kalau pindah posisi ke atas pangkatnya jadi berubah tanda, ini min menjadi plus, jadi seperti ini. Yang atas tadi 1 tambah 2, ini 1 tambah 2, ini pindah ke atas jadi ini. Nah, ini dikurung dulu ya, karena kan ini diselesaikan dulu, 1 tambah 2 nanti adalah 3 ini ya. Nah, yang ini dipindah ke atas itu mengkali semuanya, karena ini kan membagi semuanya, baik yang 1 maupun yang 2, maka ini dikasih kurung karena mengkalikan baik yang depan maupun yang belakang. Setengahnya masih di bawah, ini 2 pangkat setengah adalah akar 2. Kemudian dibagi dengan pecahan, sama aja dikali dengan kebalikannya pecahan ini, 1/2 dibalik jadi 2/1, 3 kali 2 adalah 6 akar 2, tanpa hasilnya sama dengan memfaktorkan maupun teorema L'Hopital, yaitu 6 akar 2. Nomor 5 ini contohnya limit x mendekati 2 dari ini, ternyata setelah x nya diganti 2, 3 kali 2 6 tambah 2 8, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, karena apa? 8 itu kan 2 pangkat 3, ini coret dengan ini adalah 2, 2 kurang 2 adalah 0, ini pun juga begitu, 2 pangkat 2 4 kali 6 24 tambah 3 27, akar pangkat 3 nya adalah 3, 3 kurang 3 adalah 0 per 0 PTT, maka bisa kita gunakan dengan cara difaktorkan maupun teorema L'Hopital. Untuk cara memfaktorkan, ingat rumus pemfaktoran yang ini yang sudah ditulis di atas, sehingga kalau x nya saya ganti A, y nya saya ganti B, rumusnya akan menjadi ini ya. Maka untuk bagian atas atau pembilangnya, B nya adalah ini B, ini adalah A nya ya, A nya ini B nya. Kemudian untuk yang bawah, ini sebagai A, ini sebagai B. Nah, ini A min B tentu sekawannya dengan ini ya. Nah, ini dikalikan ini sekawannya, sehingga ini dikali ini nanti hasilnya ini, maka nanti akarnya akan hilang kan. Nah gitu. Nah ini kawannya A kuadrat, berarti ini 2 kuadrat, kemudian AB berarti A kali B, kemudian B kuadrat. Nah ini B nya kan, ini B kan, B kuadrat. Nah yang atas dan yang bawah harus sama ini karena sekawan yang ini. Kemudian sekawan yang bawah ini adalah A, berarti A kuadrat, kemudian B, ini B kuadrat, yang tengah adalah A kali B, A kali B. Tentu yang atas harus mengikuti yang bawah. Ini dikalikan sekawannya akan menjadi A pangkat 3, 2 pangkat 3, ini pun nanti juga pangkat 3. Ini kali ini hasilnya ini, tentu yang ini masih kita tulis lagi di sini. Kemudian ini dikalikan dengan ini, hasilnya ini, dan ini masih tetap apa adanya, ditulis di sini. Nah, maka ini ya 2 pangkat 3, ini pangkat 3 seperti ini pengerjaannya. 2 pangkat 3 8, ini pangkat 3, akarnya hilang ya, karena ini dengan ini kan coret ya, ini nanti 3/3. Pun yang bawah ini, nah ini pangkat 3, ini 3 pangkat 3, nah
ini coret jadi seperti ini 27, kemudian 8, ini kan min kali plus jadi min 2, 8 kurang 2 adalah 6, kemudian 3 dikurang 27 adalah 24. Nah kemudian ini saya bagi dengan min 3, 6 bagi min 3, min 2, kemudian min 3x bagi min 3 adalah x. Ini bisa bagi 6 jadi seperti ini, x kuadrat ini min 4. Nah ini nanti kan bisa dicoret ya, jadi min setengah ya, min 1/2. Nah ini min 1/2. Kemudian ini difaktorkan jadi ini. Nah ini yang membuat 0 kan ini kan, tadi kan limit x nya 2 kurang 2 kurang 2, ini coret seret, sudah BTT nya nanti sudah nggak ada, tinggal menjadi ini. Oke, nih kita tulis di sini. Nah ini tetap dari sini tadi, kemudian kita ganti x nya dengan 2, ini 2, ini pun 2. Nah demikian seterusnya sehingga ketemulah ini kan tadi 27, akar pangkat 3 nya kan 3 ya, 3 pangkat 2 9. Nah ini pun juga begitu, 3 kali 3, nah ini 9. Yang ini 3 kali 2 tambah 2 kan 8, akar pangkat 3 nya kan 2 kali 2, demikian seterusnya. Ini dari sini tadi 2 tambah 2 jadi 4. Ini min 1/8, yang atas 27, yang bawah 12, disederhanakan, dibagi 3 dibagi 3, ini jadi min 9, kemudian bagi 3 ini adalah 4 kali 8 32, hasilnya adalah min 9/32, atau minnya boleh ditaruh di depannya sini, min, kemudian baru 9/32. Lanjut dengan teorema L'Hopital, karena tadi sudah dibuktikan ini hasilnya adalah 0/0, maka teorema ini boleh digunakan. Ini bentuknya akan menjadi seperti ini, pangkat sepertiga ya, ini kan akar pangkat 3 berarti sepertiga, yang ini pun juga akar pangkat 3. Turunan dari 2 adalah 0, turunan dari ini min sepertiga ini, kemudian pangkatnya dikurang 1 dikurang 3/3 adalah min 2/3. Ini tetap kita tulis di sini karena baru menurunkan pangkatnya, lalu dikalikan turunan yang ini, 3x adalah 3, 2 adalah 0, berarti 3 tambah 0 adalah 3. Jadi yang 3 ini asalnya dari turunan yang di dalam kurung ini. Adapun sepertiga dan min 2/3 turunan dari pangkatnya. Lalu ini pun sama, turunkan dulu pangkatnya, ini sepertiga, ini menjadi dikurang 1 ya, dikurang 3/3 adalah min 2/3. Ini turunan 3 adalah 0, kemudian dikalikan juga turunan yang di dalam kurung ini, yaitu 6 kali 2 12x, ini 0. Nah ini 12x plus 0. Nah ini selanjutnya x nya disulihkan 2, x nya yang di sini x nya disulihkan 2, tanda limitnya sudah hilang ya, karena x nya sudah disulihkan 2. Nah, ini 2, ini 2, ini pun 2 kuadrat. Nah ini 3 kali 2 6 tambah 2 8. Oke, 8 akar pangkat 3 nya kan 2 ya, berarti masih 2 pangkat min 2. Ini yang ini kan coret sepertiga dan 3, ini min 1. Nah, min 1 kali 2 pangkat min 2. Ini pun juga ini 12 kali 2 24 dibagi 3 8. Ini sedangkan yang ini tadi 27 kan, ini 27 akar pangkat 3 nya adalah 3 pangkat min 2. Diulang, ini 27 akar pangkat 3, yang ini sepertiganya ini adalah 3 pangkat min 2 ini. Nah kemudian kan tinggal pindah posisi aja ya, ini minnya tetap min di atas ini, 2 pangkat min 2 pindah ke bawah jadi ini kan 2 pangkat 2 yaitu 4.
3 pangkat min 2 pindah ke atas jadi 3 pangkat 2 yaitu 9. Minnya yang ini dari sini, jadi ini hasilnya min 9 per 32 tanpa hasilnya sama dengan cara memfaktorkan. Contoh nomor 6, diketahui ini yang ditanya adalah ini terdefinisi, itu berarti nanti ada nilai limitnya. Baik, sebagai arahan ini kan yang ditanya G5, yang ditanya adalah G5, berarti tentu F nya nanti harus hilang, tentu arahnya nanti Fx min 3 ini nanti harus dicoret ya, hilang. Oke, nah yang atas bentuk ini perhatikan, yang dua depan ini kan ada Gx nya, saya keluarkan Gx nya, jadi ini dibagi X menjadi Fx, ini dibagi Gx adalah min 3 yang atas. Yang bawah tetap aja, hanya ini saya beri kurung Fx min 3 untuk memperjelas bahwa ini Fx min 3, ini pun juga Fx min 3, tinggal dibagi aja dengan ini ya, karena ini sama-sama ada Fx min 3. Fx min 3 saya keluarkan, ini saya bagi Fx min 3 tinggal Gx, kemudian ini saya bagi Fx min 3 berarti 1 kan, ini artinya kan 1 kali ini, nah 1 plus 1. Nah ini yang bawah tetap, nah ini kan sudah sama, ini coret aja, seret, nah seret, sehingga tinggal jadi ini ya. Nah kemudian baru X nya diganti 3, diganti 5, G5 plus 1, 5 kurang 5, tentu hasilnya harus 0 per 0 ya, karena 5 kurang 5 kan 0, maka yang atas karena bawahnya 0 maka atasnya harus 0, sebab kalau bawahnya 0 atasnya tidak 0 maka tentu hasilnya tak hingga atau min tak hingga. Padahal di sini kan terdefinisi, berarti atasnya juga harus mengikuti bawahnya yaitu 0. Berarti kita peroleh G5 plus 1 sama dengan 0. Nah ini ya, kemudian satunya pindah ruas menjadi min 1, jadi G5 sama dengan min 1. Sebelum soal nomor 7, perhatikan rumus ini, A plus B kuadrat hasilnya menjadi A kuadrat 2AB plus B kuadrat. Nah ini, sehingga kalau ruas kiri saya akarkan, maka ruas kanan juga diakarkan. Nah ini akar dan kuadrat yang ini kan hilang, jadi ini yang ini akarnya tetap, karena harus diselesaikan yang ini dulu kan. Nah sehingga lalu A kuadrat ini saya ganti X, kemudian B kuadrat saya ganti Y. Nah ini berarti ini X ditambah Y. Nah ini kemudian tentu karena X nya adalah A kuadrat, berarti kalau ini saya akarkan menjadi A, ini saya akarkan menjadi akar X, berarti A sama dengan akar X, tentu yang ini B sama dengan akar Y. Nah berarti A adalah akar X, B adalah akar Y. Nah, menjadi 2 akar X kali akar Y menjadi 2 akar XY. Nah seperti ini. Nah jadi rumus seperti ini. Nomor 7, limit X mendekati 5 dari ini, X nya diganti saja 5, 5, 5, 5. Nah ini 5 tambah 1 6, 5 tambah 1 6. Nah akar yang atas dengan yang bawah bisa kita satukan seperti ini, akarnya satu saja, kemudian ini 5 plus akar 2, 5 plus 2 akar 6, yang bawah 5 min 2 akar 6. Nah ini yang bawah ini kan ada akarnya, ini harus kita buang akarnya dengan cara dikalikan dengan sekawannya, dihilangkan agar akarnya hilang. Nah ini sekawannya min adalah plus. Nah ini tentu yang atas ini harus mengikuti yang bawah ya, jadi ini adalah diperoleh dari sekawan ini, kemudian yang ini ngikutin yang bawah ini kali ini hasilnya ini ya. Nah A kuadrat min B kuadrat, ini 25, ini 2 kuadrat kan 4, ini akarnya hilang, kalau dikuadratkan jadi 6, 4 kali 6 24. Sedangkan ini kan A plus B berarti A plus B kuadrat menjadi A kuadrat 2AB B kuadrat, 2 kali A kali B.
hasilnya ini 25, ini 24, kemudian ini kali ini 20 akar 6. 25 kurang 24 adalah 1/1, nggak usah ditulis, berarti tinggal akar yang ini saja. 25 tambah 24 49, 20 akar 6. Selanjutnya bentuk ini akan kita ubah ke dalam bentuk ini agar nanti hasilnya ini 20 adalah 2 kali 10, kemudian 10 adalah akar 100. Akar 100 kali akar 6 adalah akar 600. Lalu 600 itu kan 25 kali 24. Sementara yang ini 49 adalah 25 tambah 24. Tampak ini sama ya, ini 25, ini 25, ini 24, ini 24. Jadi ingat rumus ini ya, ini X, ini X, ini Y, ini Y, ininya 2. Nah ini X plus Y, ini X kali Y. Nah ini sehingga hasilnya adalah ini akar X ditambah akar Y, akar 25 tambah akar 24. Akar 25 adalah 5, akar 24 4 kali 6, akar 4 adalah 2 akar 6. Maka ini adalah jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.